Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Dwi di sini mau minta waktu luang Ibu sebentar untuk mengevaluasi tugas LKPD guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar yang dibimbing oleh Ibu Murjainah. Nah, di sini Bu, Dwi membuat lembar kerja peserta didik yang berjudul yaitu Dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah Bu, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Jadi LKPD Dwi ini Bu, Dwi ngambil di kelas yang SMA, kelas 10, semester 2, yang berjudul Dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, di sini Bu, pertemuannya ada sampai 4. Nah, di pertemuan pertama di sini Dwi membahas Dwi tentang atmosfer ya Bu. Nah, di pertemuan pertama ini Dwi membahas berdasarkan ketinggian lapisan atmosfer berdasarkan temperatur. Itu ada nama lapisannya Bu, ada suhu, ada fenomena yang terjadi atau manfaatnya. Terus untuk yang ketiga ada lapisan atmosfer berdasarkan gas penyusun. Itu ada nama lapisan, ketinggian, komposisi udara, fenomena yang terjadi dan manfaatnya. Terus tugas kedua Dwi buat pilihan ganda kayak gini Bu, soal kayak gitu tentang atmosfer bumi. Nah, terus untuk yang di pertemuan kedua Dwi membuat soal tugas yaitu carilah 15 unsur-unsur cuaca dan iklim berdasarkan alat pengukuran secara vertikal, horizontal, dan diagonal pada kolom berikut. Ini Bu kolomnya. Setelah menemukan 15 unsur-unsur cuaca dan iklim beserta alat pengukurnya, kemudian pindahkan ke dalam tabel di bawah ini dan dijelaskan masing-masing istilah tersebut. Ini tabelnya Bu. Ini juga dibuat soal yang pertemuan kedua. Ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, yang ketiga ini Bu, ini identifikasi beberapa jenis awan. Nah, yang ketiga ini Dwi membuat penggolongan iklim Bu. Misalnya nama-nama iklim, ada iklim matahari, iklim fisis, kayak gitu. Dasar penggolongannya di mana letaknya garis lintang, misalnya iklim matahari tadi ada wilayah iklim dan juga musimnya Bu. Pertemuan keempat yang terakhir Bu, Dwi di sini membuat tugas yaitu jelaskan maksud di bawah gambar di bawah ini. Tentang apa itu? Tentang ini Bu, gambar atmosfer. Materinya jadi tentang dinamika atmosfer. Sama yang pertemuan ketiga tadi? Pertemuan ketiga tadi tentang yang nama-nama iklim Bu, ada iklim matahari, iklim fisis itu minta evaluasi formatif bahan ajar ke Ibu Mirna Taufik. Judul bahan ajar Dwi di sini dinamika atmosfer Bu. Bentuk ilmunya yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kelas 10. Penunjuk pengisiannya kan Bu, jika angka 1 itu sangat tidak baik atau sesuai, 2 itu kurang sesuai, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Yang kegrafisan, ke-16 penggunaan font atau jenis dan ukuran. 5. Yang ke-17 layout dan tata letak. 5. Ke-18 ilustrasi, grafis, gambar, dan foto. Tadi ada gambar apa ya lah? Ada gambar awan ya? Awan. 5. Bener nggak yang kamu buat itu, misalnya awan menimbus sirus? Benar Bu. Oke, lanjut.
lanjut. Terus yang ke-19 desain tampilan. Desain tampilan. Oke, 5. Oke. Udah, Bu. Oke, udah. Udah ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Baiklah, Bu. Dwi di sini mau ngelanjutin instrumen evaluasi formatif bahan ajar. Tadi tuh ini hasil penilaian dari Ibu Mirna. Kenapa Dwi cantum di kertas? Karena tadi mau mempercepat waktu, Bu. Jadi sekarang Dwi mau pindahin dan ke laptop. Jadi untuk kelayakan isi yang nomor 1, kesesuaian isi dengan SK atau KD, Bu Mirna tadi memberi nilai 3, Bu. Terus yang kesesuaian isi dengan kebutuhan siswa, Ibu Mirna kasih nomor 4. Untuk kesesuaian bahan ajar, Ibu Mirna kasih nomor 4. Untuk keberanian substansi materi, Ibu Mirna kasih nomor 3. Untuk manfaat untuk pengembangan diri, Bu Mirna kasih nomor 4. Untuk nomor 6, kesesuaian dengan nilai-nilai moralitas atau sosial, Ibu Mirna kasih nomor 3. Untuk kebahasaan yang ke-7, keterbacaan, Ibu Mirna kasih nomor 4. Terus untuk kejelasan nomor 8, kejelasan informasi, yaitu Ibu Mirna kasih nomor 4. Untuk ke-9, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, Ibu Mirna kasih nomor 5. Untuk penggunaan bahasa secara efektif dan efisien, Ibu Mirna kasih nomor 5. Untuk kejelasan tujuan, Ibu Mirna kasih nomor 1. Untuk urutan penyajian, Ibu Mirna kasih nomor 4. Untuk pemberian motivasi, Ibu Mirna kasih nomor 2. Untuk interaktivitas atau stimulus dan respon, Ibu Mirna kasih nomor 3. Untuk kelengkapan informasi, Ibu Mirna kasih nomor 3. Untuk kegrafisan, font atau jenis dan ukuran, Ibu Mirna kasih nomor 5. Untuk layout atau tata letak, Ibu Mirna kasih nomor 5. Untuk ilustrasi atau grafis, koma gambar, koma foto, Ibu Mirna kasih nomor 5. Untuk desain tampilan, Ibu Mirna kasih nomor 5. Baiklah, Bu, itulah instrumen evaluasi formatif bahan ajar yang berganti. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Herlianti dengan NIM 2018-13-3006 dari kelas 5A Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya ingin mengevaluasi sendiri hasil LKPD yang saya buat mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan yang terdapat pada kelas 10 semester genap SMA. Pada LKPD yang saat ini adalah penilaiannya secara kelompok, dan menurut saya LKPD yang saya buat sendiri sudah cukup bagus. Walaupun masih banyak kekurangannya, seperti cara penulisannya yang belum rapi dan masih banyak kesalahan dalam penulisan, dan juga tujuan
dibentuknya LKPD belum ada. Tapi untuk yang lainnya menurut saya sudah jelas. Baiklah, pada kelayakan isi, di sini ada 6 komponen. Yang pertama, kesesuaian isi dengan SK atau KD menurut saya baik. Yang kedua, kesesuaian isi dengan kebutuhan siswa menurut saya baik. Yang ketiga, kesesuaian isi dengan kebutuhan bahan ajar menurut saya baik. Yang keempat, kebenaran substansi materi menurut saya cukup. Yang kelima, manfaat untuk pengembangan diri menurut saya baik. Yang keenam, kesesuaian dengan nilai-nilai, moralitas, sosial menurut saya baik. Pada kebahasaan di sini ada 4 komponen. Yang ketujuh yaitu keterbacaan menurut saya baik. Yang kedelapan, kejelasan informasi menurut saya cukup. Yang ke-9, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia menurut saya sangat baik atau sesuai. Yang ke-10, penggunaan bahasa secara efektif dan efisien menurut saya sangat baik atau sesuai. Untuk sajiannya di sini ada 5 komponen. Yang ke-11, kejelasan tujuan di sini baik. Yang ke-12, urutan penyajian menurut saya baik. Yang ke-13, pemberian motivasi cukup. Yang ke-14, interaktivitas stimulus atau respon menurut saya baik. Yang ke-15, kelengkapan informasi menurut saya cukup. Untuk kegrafisan di sini ada 4 komponen. Yang ke-16, penggunaan font atau jenis dan ukuran menurut saya sangat baik atau sesuai. Yang ke-17, layar tata letak menurut saya sangat baik atau sesuai. Yang ke-18, ilustrasi, grafis, gambar, foto menurut saya sangat baik atau sesuai. Yang ke-19, desain tampilan menurut saya sangat baik atau sesuai. Mungkin itu saja evaluasi dari saya sendiri berdasarkan LKPD yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.